biasanya analisanya apa. Nah, kemudian di sini ini adalah tempat mengisi hasilnya. Jadi di sini angka ini misalnya, ini adalah hasil dari perpotongan atau koordinat apa yang di sini dengan apa yang di sini apa. Ini hasilnya. Nah, gitu. Ini biasanya biaya. Sini. Kemudian kalau di sini berarti ya ini mau dia mau mentotal di sini. Terus kalau titik ini berarti adalah sesuatu hasil dari apa yang di variabel di sini lalu perpotongan ini. Gitu ya. Jadi angka yang dalamnya itu menjadi koordinat dari kolom pertama dan baris pertama, biasanya begitu. Ya, kita disebut di sini kalau kita mendatar begini, ini adalah berarti baris pertama. Ini di sini kolom pertama atau kedua. Nah, ini kalau misalkan tidak ada nomornya, ini juga tidak apa-apa, ini dianggap kolom pertama. Sehingga isi ini adalah perpotongan dari baris pertama dan kolom pertama di sini. Gitu ya, jadi yang gampang. Nah, sekarang kalian itu sebenarnya dengan menulis atau mengetik di Word, itu banyak sekali fasilitas membuat tabel, betul? Ada yang di blok, ada yang garis-garis, nah, ada yang bergambar-gambar, warna-warni begitu. Itu pada umumnya untuk jurnal penelitian atau laporan penelitian yang dipakai yang polos, tidak berwarna-warni, ya, yang polos, begitu. Kecuali Anda nanti diminta untuk menuliskan dalam poster atau dalam bentuk font, itu boleh dialihkan. Tetapi dalam jurnal riset, jurnal penelitian itu saja. Nah, ya, harus hati-hati. Ada tabel yang minta tidak dalam kotak-kotak. Ini kan ada semuanya ada garisnya gitu ya. Nah, ada jurnal atau laporan penelitian yang meminta kita yang bergaris hanya bagian atas dan bawah. Artinya tempat judulnya saja. Jadi di sini saja. Lalu ini adalah sebagai pembatas judul, artinya pembatas judul-judul kolom ini, lalu bagian bawah. Sudah, tidak ada garis di sini, tidak ada garis di dalamnya. Cukup garis mendatar. Itu ada kalanya jurnal itu seperti ini. Jadi bisa misalnya seperti ini saja. Nah, seperti ini. Ini biasanya kalau tampilannya sederhana, ya, supaya memperjelas tadi. Nah, Bu, spasinya harus berapa? Spasinya rata-rata hanya 1 sampai 1,15. Tetapi antar baris boleh di spasi supaya memperjelas, ya. Jadi misalnya jarak di sini ini sama kan, ini tapi ini boleh ada spasi lagi untuk membatasi ini. Ya, jadi misalnya yang tadi ini kan, ini sudah ada batasnya lah. Ini karena ada total di sini, jadi seakan-akan bisa melihat perbedaan yang sebelah sini dan sini. Tetapi kalau ini tulisan semua, maka akan kita diperbolehkan untuk menarik spasi 1. Ya. Ini sebenarnya supaya apa sih, kita lihat rapi, tidak acak-adut, supaya memudahkan kita melihat. Nah, lalu ini sebenarnya juga peraturan. Tidak boleh di center isinya, tidak boleh di center, kan Anda ngetik itu ada center gitu ya. Lalu yang justifikasi kanan, rata kiri, terus ada center, terus ini. Nah, tidak boleh ada center. Anda lihat ini nggak ada center kan? Kecuali apa? Judulnya. Judul di kolom boleh center. Tetapi yang di sini tidak center. Ini tidak ada. Ini rata kiri,
Di sini apa? Rata kanan. Nah, rata kanan itu wajib digunakan khususnya jika angka wajib ditulis rata kanan. Kenapa? Apa alasannya? Untuk membedakan apa? Satuan, puluhan, ratusan, ribu itu kelihatan. Ya, jadi kalau misalnya ini secara kasat mata jauh tidak perlu mengamati hurufnya masing-masing, angkanya masing-masing, maka sudah terlihat yang paling tinggi adalah yang paling panjang. Ya, angkanya ada ribuan. Paling panjang misalnya ini sudah jelas. Berarti totalnya bagian di sini yang paling panjang. Jalur 3 misalnya, gitu ya. Angka wajib ditulis rata kanan. Juga supaya memudahkan ngecek penjumlahan. Coba kalau Anda center, apa enggak bingung? Ini di mana yang paling kecil, malah paling besar? Harus melihat cermat. Tetapi kalau dengan angka rata kanan, maka gampang sekali kita menganalisa. Ya, gitu. Di dalam tabel boleh bagian-bagian terpenting yang kita anggap penting kita bold, kita tebalkan. Ya, seperti ini tebal dibandingkan itu. Ya. Oke. Jelas sama judulnya, ya. Kemudian cara buat judul tabel. Judul tabel misalnya ini, koma ini, koma ini, bukan. Judul tabel menunjukkan hasil itu apa sih ini, isi menunjuk ini apa ini. Ya, itu judul tabelnya. Ini tuh sebenarnya hasil. Misalnya hasil penjualan rupiah ya, ditulisnya di depan hasil penjualan dalam seminggu misalnya begitu ya. Jadi isinya ini apa? Bukan judul kolomnya ini, bukan judul kolom ini, bukan judul kolom ini, tapi isinya itu tentang apa? Gitu ya. Jadi hasilnya tentang angkanya tentang hasil, judulnya tentang hasil, tetapi judul tabel yang bagus tidak berisi hasil bla bla bla, bukan. Judulnya nggak bisa, tapi bisa diringkas menjadi orang tahu bahwa oh ini hasil. Jadi tidak hasil penelitian nggak begitu, ya. Atau hasil analisa, tapi apa? Misalnya kandungan protein, bla bla bla, bukan hasil penghitungan protein, bukan begitu, ya. Jadi ini nanti sih menyangkut rasa bahasa Anda, tapi kita belajar bahwa untuk menunjukkan hasil tidak menggunakan kata hasil. Itu sih judul yang bagus. Nah, sekarang ini hasil, ini sama, ini hanya untuk menunjukkan tentang garis itu ya. Nah, ini juga menunjukkan tabel yang tidak terkotak-kotak. Ini yang bagus, pada hampir seluruh jurnal menggunakan metode penulisan tabel seperti ini. Tidak ada kotak-kotaknya. Nah, gitu. Ini juga ditulis rata kanan, ya, langsung menunjukkan bagaimana angka-angka itu bisa dibandingkan satu sama lain dengan segera. Nah, sekarang gambar. Jadi sebenarnya dengan adanya laptop, adanya program-program, itu sangat memudahkan kita. Sangat memudahkan Anda. Anda itu dilahirkan dengan sebuah hadiah teknologi yang tidak terkira, yaitu ada internet, ada laptop, sehingga kita tuh bisa apa saja melihat dari internet. Dan laptop,
komputer itu memudahkan kita. Ya, Anda kan tidak membayangkan ayah ibu Anda dulu menulis kayak begini dengan mesin ketik. Pernah melihat mesin ketik? Tiktok gimana ini membuat seperti ini? Kok itu? Nah, Anda harus lebih canggih itu. Ini adalah grafik, bentuk grafik. Yang pojok sana namanya apa? Grafik apa? Grafik apa ini sini? Yang bawa laptop, coba dilihat. Grafik itu berarti lihat insert, itu kan ada grafik. Biasanya ada di Excel. Buka Excel, program Excel, terus yang Mas siapa yang nggak bawa laptop atau Mbak bisa pakai ini HP-nya bisa dibuka nggak? Bisa ada Excel misalnya begitu. Saya nggak tahu. Bisa nggak? Gampang. Ya. Nah, ada banyak cara menulis apa? Pie chart. Ya, betul. Pie. Pie itu berarti kan kue pie itu kan bulat. Gitu ya. Nah, ini yang bulat-bulat itu adalah pie secara umum. Tetapi Bu Rika kadang kalau yang gampang pie, kenapa yang ini bulat di tengah nggak kita bilang donat? Boleh saja kalau kita untuk belajar itu loh yang pakai pie donat bulat tengahnya. Lalu apa bedanya? Ya, kita jelaskan dulu. Yang pie bentuknya bulat, itu kita bayangkan semua totalnya adalah 100%. Sehingga yang pie itu untuk menggambarkan proporsi. Berapa persen. Nah, kalau misalnya 100%-nya 7 anak, kalau hadir cuma 3, berapa persen? Kan kita lalu totalnya membayar itu 7 totalnya. Sehingga proporsi hasil itu paling bagus, paling benar dengan menggunakan pie chart. Nah, kemudian, oke. Lalu yang bentuk grafik yang begini, garisnya apa? Grafik bar atau line? Line ya, garis. Nah, cara yang bar itu ini itu gitu, yang ini yang nomor 1, 2, 3, 4 itu gabungan. Kalau kita punya dua hasil, ya yang dua hasil yang apa namanya tergantung dan variabel bebasnya sama. Ya. Oke, grafik ini kita duduk ya karena mau menunjukkan. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Tahu ya, SD kan sudah. Nah, kemudian ini juga sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, sumbu X. Nah, ada grafik yang, tapi Burika nggak dapat gambarnya. Yang sumbu Y-nya 2, boleh. Ya, bisa saja. Kalau memang X-nya sama, tapi ada dua hasil dengan dua sumbu, itu tidak apa-apa. Tapi ini sekarang Burika mau menjelaskan dulu ya. Yang sekarang grafik garis, ini biasanya dan selalu X-nya ini berupa waktu atau periode. Misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan di oven 1 atau dikeringkan dengan mesin kering 24 jam, terus 48 jam, 72 jam. Nah, itu dalam kurun waktu. Soalnya apa? 24 jam kan kita waktu juga bisa ada 40 jam. Gitu ya. Waktu itu kan kita bisa ambil yang di tengah. Titiknya bisa 40, 24, 48, tapi kita juga misalnya mau melihat titik yang 30 jam seberapa keringnya kadar air misalnya begitu.
Tetapi kalau yang tambah lagi, selain jam adalah yang penting waktu, ya, bisa jam, bisa hari, terus apa lagi? Ya, yang itu waktu, yang penting itu waktu, itu wajib menggunakan line, ya. Karena kita bisa mengambil titik di mana itu tidak terputus. Nah, tetapi kalau menggunakan bar, ini harus sesuatu yang memang tunggal. Jadi misalnya rata-rata tinggi badan kelas hari ini punyanya A, nama mahasiswa A, mahasiswa B, C, D. Kok ini ada putus ya, ini misalnya kelas yang lain, ini cuma 2. Tapi kalau misalkan ini tidak terputus ya, ini nama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus nama title-nya nama mahasiswa kelas Albertus Lambert. Ya gitu. Kan tidak ada. Misalnya namanya siapa, Mbak? Ata. Terus Beken. Kan nggak ada atas tengah. Nggak ada atas 1,5 setelah ini. Tetapi kalau waktu di atas, itu misalnya 24 jam, titiknya ini nggak ada titik. Nanti Bu Rika jelaskan yang berikutnya sih sebenarnya. Ini titik 24 jam, ini titik 48. Kan di tengah-tengah ini kita bisa melihat itu berarti titiknya berapa nanti kalau ke bawah. Ya, masih ingat dalam membuat grafik. Oke. Grafik itu sebenarnya tak hanya 3. Pie, line, bar. Ya, untuk Anda cukup itu. Tapi kalau misalnya mau dikombinasi ya tergantung nanti hasil penelitiannya. Tapi prinsipnya itu. Jadi yang bar adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tidak bisa dibelah. Ya, tidak bisa dibelah. Jadi misalnya yang tidak bisa dibelah apa? Donat, pie, pizza, gitu. Jadi sendiri-sendiri, benar-benar berdiri. Kalau waktu itu kan berurutan, jadi tidak bisa diputus kalau waktu, ya. Sesuatu yang tidak bisa diputus, misalnya temperatur, suhu udara, angkanya tidak bisa diputus, nggak bisa dipotong begitu saja, ya. Nah, ini misalnya tahun ajaran akademik 2011, 2012. Ini lalu tahun akademik 2012, 2013. Kan nggak ada tahun akademik yang tengah-tengah itu, gitu ya. Maka itu pakainya bar. Nah, sekarang yang wajib ada adalah nama sumbu. Nama sumbu, ya. Itu apa? Namanya tunjukkan angka ini. Adalah hasil ini. Ini tuh angka apa? Apa? Ini namanya. Nama sumbu Y. Ini nama sumbu X. Ini keterangan yang biru apa, yang merah apa. Ya. Bu, apakah ada garis? Harus ada garis? Tidak. Ya. Nah, kalau dalam laporan Anda, laporan skripsi boleh berwarna. Tetapi kalau jurnal, Anda mengirimkan jurnal, tidak boleh ada warna. Oke. Ini soal latihan. Topik penelitiannya, perhatikan topik penelitian supaya bisa membuat data ini, grafik ini. Dan juga tabel. Ya. Jadi topik penelitiannya pengaruh lama pemanggangan dan jenis tepung terhadap nilai gizi roti tawar. Metodenya ya pemanggangan dan seterusnya. Lalu diketahui, ini ringkas aja ya metodenya.
lama pemanggangan 30 menit dan 45 menit. Jenis tepung yang digunakan, tepung jali dan tepung terigu. Kita lihat topiknya atau judulnya. Lama pemanggangan, jenis tepungnya jali dan tepung terigu terhadap nilai gizi roti tawar. Jadi yang kepengen diketahui apa? Gizinya kan? Gizi di roti tawar yang dibuat dengan tepung jali dan tepung apalagi satunya tepung terigu. Lalu kalau dipanggang sekian menit sama sekian menit bedanya apa gitu ya? Nah, lalu hasilnya ini. Hasil ini tidak boleh ditulis seperti ini. Harus dibuat dalam bentuk tabel dan gambar. Sekarang coba melihat hasil ini. Kalau ini hasil deskriptif, tetapi kita tidak boleh melihat. Boleh, tetapi sebagai keterangan dari tabel. Ya, jadi harus dibuat tabel dulu. Nah, sekarang Anda bisa latihan. Yang di rumah latihan, nanti saya meminta beberapa dari anak untuk mencoba sharing dari hasilnya. Terserah bentuknya seperti apa, mau diwarnai juga boleh. Nah, sekarang coba dibuat grafiknya, tabelnya dulu supaya gampang. Anda bisa membuat pakai Excel, lalu bisa dengan mudah dibuat grafiknya. Yang tidak punya, yang tidak ada laptop, Mas, siapa namanya? Louis, sama Mbak siapa? Michelle, boleh pakai kertas, bawa kertas enggak? Oke, boleh dituliskan, enggak apa-apa, pakai penggarisnya dia diusahakan lurus misalnya gitu, pakai kartu mahasiswa, pakai kartu SIM, kayak apa kayak gitu ya. Dicoba dengan membuat dengan kertas. Silakan, ini hasilnya adalah roti tawar yang dibuat dari tepung jali dengan lama pemanggangan 30 menit, nilai gizi proteinnya 10 mg, lemak 25 mg, karbohidratnya 45 gram.